Allah menerangkan apa? Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduan. Itu kata Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan justru bercintaan dengan musuh. Apa maksud bercintaan dengan musuh? Mengajarkan menyembah kepada manusia tanpa ada perintah dari Allah. Kita tanya, mana dalilnya? Yesus mengaku diutus kepada orang-orang Kristen di Indonesia. Tak ada dalil. Allah mengatakan, innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita jangan mau. Kalau ada yang datang bawa selembaran, ini ada, dunia sudah tua, dunia akan kiamat, kiamat dekat lagi, semua akan diselamatkan dalam nama Yesus, ini dalilnya segala macam. Jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan hanya mengajak manusia-manusia lemah akal untuk bersama-sama dengan setan menjadi penghuni neraka. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Karena sesungguhnya setan itu bersama dengan orang-orang kafir menolong satu sama lain untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau tergiur ketika ada yang bawa kemudian selentengan berkas datang ke rumah-rumah. Shalom alaikum. Ya, kami datang, kami anak-anak Tuhan, mau jualan Tuhan. Bolehkah Anda membeli Tuhan kami? Kami bayar Anda dengan pengembalian bonus Indomie dan beras 2 liter. Jangan mau. Jangan mau. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir laknatullah itu adalah penolong. Mereka adalah satria-satria. Mereka adalah laskar-laskar setan yang mengajak kemudian manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Jangan mau ya, jangan mau. Lanjut. Oke, jadi tadi Assalamualaikum akhi Billy, Masya Allah. Ya, tadi telepon sama Bang Billy. Tadi topiknya begini. Ada Kristen ini tadi topiknya itu Allah Maha Melihat. Dikasih Bang Joma surah Sabah 50 ya Bang Joma ya. Terus kemudian ditanya yang sama, katanya Tuhan itu bisa dilihat karena turun menjadi manusia. Jadi gitu Bang Billy. Jadi sang pencipta alam semesta itu Tuhan para nabi Bang Billy, termasuk Tuhannya Yudaisme itu turun menjadi manusia. Gitu loh Bang Billy, itu topik yang pertama. Yang kedua, Yesus itu tidak maha melihat, nggak ada datanya gitu loh Bang Billy. Gitu. Kira-kira topiknya gitu Bang Billy. Gimana ini Bang Billy menyikapi orang-orang kayak gini? Memakai data, memakai Taurat dipergunakan untuk ya masih itu lagi ulang-ulang gitu loh. Gimana? Iya. Oke, di dalam Torah dan dalam kitab para nabi itu terutama Hosea 11 ayat 9 dikatakan to Israel mekazeka. Nah, nama haguf eneguf lona arok elaf kedusatu. Artinya Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan guf apa jasmani tubuh, nggak ada dia. Nah, lona arok elaf kedusatu dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan siapapun. Jadi Tuhan menjadi manusia adalah konsep yang bertentangan dengan para nabi-nabi Bani Israel. Nggak ada itu Tuhan jadi manusia. Karena tidak ada satu dalil pun di dalam Tanakh menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia atau jadi apa saja, tidak. Kita lihat waktu kejadian bagaimana hadirat Tuhan atau Syekhinah El ya, berada di dalam api Be'amut Anan dan Be'amut Esh. Kita lihat waktu Bani Israel keluar dari tanah Mesir, kalau malam dituntun oleh Be'amut Esh atau tiang api. Kalau siang dikawal oleh Be'amut Anan, yaitu tiang awan. Hadirat Tuhan ada di dalam situ gitu. Tapi apakah Tuhan pernah mewujudkan diri atau berinkarnasi menjadi manusia? Tidak pernah. Karena kurang apa Tuhan? Dia mau ngomong apa jadi? Yahior fa yahior, jadilah terang. Terang langsung jadi. Jadi Tuhan nggak perlu media atau apapun. Bahkan Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan yang tidak berbala tentara. Dia tidak perlu tentara untuk menjadi berkuasa di alam semesta ini, si jagat raya ini, nggak perlu dia tentara. Ya, tapi kurang apa Tuhan? Ada malaikatnya, ya, ada makhluk ciptaan lainnya. Dia tidak perlu turun ke dunia menjadi manusia.
luar biasa. Jadi begini Bang, 3 juta menit. Aku kemarin ada dengan si Mayor, dia berkata membawa dalil satu kejadian 1 ayat 26 itu. Nah, kira-kira itu kan dari perjanjian lama. Kira-kira bagaimana itu penerjemahan daripada atau penjabaran daripada kejadian 1 ayat 26 itu? Gimana kira-kira Bang? Dari apa nih? Kitabnya orang Yahudi. Tolong Bang, di apa dulu? Yang mana? Yang nasi Adam besaminu kitmotenu itu, yang marilah kita menciptakan manusia. Iya itu ya. Oke. Di situ kan berarti Jadi, dia berwujud ya. bukan. Jadi gini, yang harus dipahami kata selem dan demut di situ. Nah, selem itu adalah esensi dari intelektual, kecerdasan. Jadi yang disebut selem di situ adalah ya, intelijensi, ya, kecerdasan kita. Itu yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Itu untuk selem. Nah, kalau untuk bentuk tubuh, maka kita akan menemukan dikatakan Yusuf Fifetoar. Yusuf penampilannya atau rupanya tampan. Nah, baru itu memakai kata fisik, tubuh, form, bentuk, memakai kata toar. Tapi kalau untuk kecerdasan intelektual memakai kata selem, begitu. Jadi teks di situ kalau kita lihat di TB yang baru ya, kata itu diganti bukan segambar dan serupa tapi secitra kita. Kenapa? Karena mereka menemukan padanan yang paling mendekati walaupun tidak tepat untuk kata selem itu. Begitu. Jadi dari tengah-tengah ada lagi 2 kata yaitu demut. Ya, demut kita lihat di tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi demut. Apa itu demut? Likeness atau kemiripan atau similitude bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada kemiripan yang kau lihat dengan apapun itu. Bahwa Tuhan itu memiliki bentuk tubuh jasmani. Kenapa demikian? Karena akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Dari tengah-tengah api engkau melihat suara, tapi satu rupa, itu dalam kitab kalian ada satu rupa, satu bentuk pun tidak, gitu. Tapi sebenarnya terjemahan yang benar ialah satu likeness atau kemiripan atau similitude atau kesamaan pun tidak ada, gitu. Hanya suara saja. Dikatakan lagi di dalam kitab yang lainnya, berhati-hatilah kamu akan jiwamu, karena pada waktu Tuhan berbicara kepadamu hanya suara saja, tapi satu rupa pun tidak, begitu. Jadi demikian untuk kata demut dan selem di situ. Artinya apa? Intelijensi kecerdasan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling tinggi ya derajatnya dibandingkan yang lain binatang. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kecerdasan kita, begitu. Oke. Aku sapa dulu ini tamu. Good One, selamat siang. Agama apa Good One? Good One. Good One. Udah cukup dulu ya. Kita ke topik. Bang Juma udah tadi menjelaskan Sabah gitu Bang Juma ya. Saya rasa di Taurat juga ada Maha mendengar. Diulang kembali lagi Bang Juma. Allah Maha mendengar surah Sabah 50. Terus mereka mengatakan Yesus Maha mendengar. Tapi ternyata Yesus itu ternyata juga budak waktu dia tidur. Nggak bisa mendengar dia. Dibangunkan juga nggak bisa karena tertidur. Gimana itu aplikasinya Bang Juma? Silakan. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, sebenarnya kaidah yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mute dong. Ya, Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai hakikat esensi innahu sami'un qarib. Jadi Allah mengatakan dirinya bahwa sungguh. Jadi itu penekanannya benar-benar tidak diragukan. Sungguh, bukan dikatakan sesungguhnya tapi sungguh. Bahasa Indonesia itu tidak sanggup untuk mengurai muatan dari kata Allah itu. Innahu sami'un. Jadi Allah itu Maha mendengar. Kenapa kemudian
Dia dikatakan Sami'un, maha dengar, karena semua cakapan tataran makhluk itu tidak ada yang kemudian lolos dari pengetahuan Allah. Jadi Allah maha mendengar, kemudian Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat, tidak ada kemudian yang bisa tersembunyi dari Allah, tidak ada. Oleh karena itu benar ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Nah, ini Al-Quran menjelaskan itu. Ketika kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, maka hakikat Tuhan harus memenuhi syarat ini. Kalau ada Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak maha mendengar, itu berarti Tuhan palsu. Itu Tuhan-Tuhanan buatan manusia. Karena pencipta langit dan bumi, ketika hambanya jangankan bersuara dengan lisannya, hatinya pun didengarkan oleh Allah. Apa yang terbersit dalam pikiran, dalam hati itu diketahui oleh Allah. Tidak ada yang kemudian terlepas daripada pantauan. Nah, sedangkan Tuhan yang dari manusia, jangankan kemudian yang ada di belakangnya, yang ada di depan matanya aja kita tidak tahu. Dia tidak tahu. Contoh, pada saat dia lapar, maka dia lihat pohon ara, dia mendatangi pohon ara itu. Ternyata pohon ara tidak berbuah karena keterangan dalam Bible bahwa memang pada saat itu bukan musim buah ara. Apa yang terjadi? Kelaparan, sang Tuhannya teman kita kelaparan, marah dia karena lapar, karena tidak menemukan buah ara, maka buah itu pun dikutuk oleh dia. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Tuhan itu maha mendengar. Kalau ada Tuhan yang tidak maha mendengar, itu Tuhan-Tuhanan buatan barat kali. Silakan. Kira kalau tidur nyenyak itu Bang Juba bisa mendengar gak kalau dipanggil? Tidak bisa mendengar lah dia. Soalnya murid-muridnya pada gelisah pada saat itu. Yesus tertidur, ya, kemudian dibangunkan, dia kemudian tidak terjaga gitu loh. Markus 4 ya Bang Handi ya. Markus 4 nomor 8. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-murid yang kemudian membangunkan. Udahlah, lanjut Bang Handi. Oke, inilah risikonya kalau sang pencipta itu diturunkan menjadi manusia. Oke, saya boleh menanggapinya. Ya silakan Bang. Anda Kristen ya Bang? Ya, saya Ya, silakan Bang. Oke, silakan Bang. Ya, begini ya, mengenai penjelasan Bang Suma itu, kita harus ketahui dulu bahwa memang Yesus ketika datang di dunia itu dalam wujud manusia. Jadi, dia mengosongkan kealahannya dan membatasi dirinya karena dia datang ke dunia dalam wujud manusia. Kemudian Bang Suma juga mengatakan kalau Allah itu maha mendengar. Allah di dalam Injil maupun Taurat itu ketika dia mengatakan maha mendengar, itu ada saksi dan ada bukti-buktinya. Tetapi ketika Allah SWT berkata dia maha mendengar, apakah ada saksi dan buktinya? Kalau Allah SWT itu maha mendengar, oke, silakan. Oke, baik. Jadi yang butuh bukti itu adalah sesuatu yang bukan kebenarannya. Itu butuh bukti, butuh saksi gitu ya. Sesuatu yang diragukan. Pencipta langit dan bumi tidak butuh saksi. Anda mau beriman atau Anda tidak mau beriman, la ikraha fiddin. Tuhan tidak butuh saksi untuk kemudian menyatakan bahwa dia ada atau tidak ada. Kenapa demikian? Pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Yang disaksikan oleh mata itu makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu bukan makhluk. Dia adalah Khalik, pencipta langit dan bumi. Nah, yang Anda jabarkan ini, apakah ketika Allah mengatakan bahwa dia maha mendengarkan, ada saksi? Kalau yang mengatakan dirinya aku mendengar, lalu dia harus ada saksi yang mendengarkan pada itu, maka itu makhluk. Itu Tuhan, itu bukan Tuhan yang benar, itu makhluk itu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu, dan Allah yang maha halus, maha teliti. Ini
Jadi kalau Anda minta saksi ya, kita tidak bisa. Karena kenapa? Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada orang yang pernah hidup melihat Tuhan. Tidak ada. Itu ada di dalam kitab yang Anda gunakan di Keluaran 33 nomor 20. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa di Yohanes 7 nomor 37, Yohanes 5 nomor 37, tidak ada Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu pengakuan Yesus. Dan lagi-lagi di dalam pengakuan Paulus juga sama. 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak dekat dengan maut, tidak bisa tersentuh oleh maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak melihat dan memang manusia tidak amat melihat dia. Lalu bagaimana bisa disaksikan kalau hal ini tidak bisa dilihat dan kan pernah bisa dilihat? Bagaimana bisa disaksikan? Dialah yang seorang pun tidak pernah melihatnya, dan dialah yang memang manusia tidak dapat melihat. Bagaimana kita mau jadi saksi? Oh, aku melihat. Loh, katanya nggak bisa dilihat, kok ada saksi? Jadi gitu bang, pencipta langit dan bumi itu tidak bisa disaksikan dengan mata, dengan kasat mata, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui ciptaan. Oke, paham sampai situ? Silakan. Tar dulu, Ken, tar dulu. Apakah Yesus maha mendengar, bro? Kalau maha mendengar Yesus itu ada datanya nggak? Lu harus jawab dulu ini sebelum lu berargumentasi lagi. Nggak bisa bang, karena dia manusia. Kecuali mungkin kupingnya sebesar langit dan bumi. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Tapi kalau Dijawab, kupingnya dijawab. Yesus seluas langit dan bumi besarnya, cacat dong. Makhluk aneh jadinya dia. Gimana? Bro, silakan bro. Yesus maha mendengar, ada data. Walaupun ada, yaitu Di mana? ketika mereka membangunkan Ya, silakan. Yesus. Nah, walaupun dia dalam rupa manusia yang penuh keterbatasan, tetapi dia bisa membuktikan bahwa ia maha mendengar. Dia bisa Di mana mendengar. datanya? Di mana datanya di Bible itu Yesus maha mendengar? Datanya di mana? Yaitu ketika angin ribut. Dan Coba tampilkan murid-muridnya Markus 4 membangunkannya. itu. Markus 4. Nomor berapa? Ya, terus. Nah, Markus itu kan 4 ada nomor buktinya. 48 kayaknya Bang Andi. 38. Itu ada buktinya bahwa Yesus itu maha mendengar. Nah, ketika saya balik Oh bertanya, gitu ya. Oke. apakah Allah SWT Berarti itu saya juga maha mendengar dong ya. Silakan Oke. buktikan kalau Allah SWT itu maha mendengar. Oke. Dengan Cukup. dalilnya. Oke, baik. Karena begini, Oke. Allah yang benar itu di dalam Taurat dia maha mendengar karena banyak nabi yang menyaksikannya. Allah maha mendengar Yang bukan bawa dengan Taurat punya perkataannya orang. saja. Ya, udah tapi cukup bang ya. dengan- Gantian bicara dengan bang. Udah kenyataan, poinnya dengan udah ditangkap. realitanya saja. Jadi gantian Bang Juma Oke. lagi ya. Nah, Oke. saya akan bertanya. Coba Anda jelaskan bagaimana pembuktian kalau Allah SWT itu maha dengar. Karena untuk mempercayai suatu Allah harus ada bukti nyata, bukan hanya modal kitab suci saja. Kan Ya udah gitu. cukup. Udah dikasih Harus data ada tadi. bukti. Oke, silakan. Ya. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan Allah itu maha mendengar. Ayatnya ada, innahu sami'un qarib. Allah maha mendengarkan. Alam semesta ini itu dalam kuasa Allah, dalam kontrol Allah. Ketika orang-orang Kristen berdoa di dalam gereja, Allah mendengarkan. Yesus tak mendengar. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Yesus makhluk. Dia bukan Tuhan, tapi dia ciptaan. Dia bukan Khalik, tetapi dia makhluk. Nah, sedangkan yang disebut Tuhan itu maha mendengarkan. Itu Tuhan, itu pasti maha mendengar. Sekarang Anda mau bukti-bukti seperti apa? Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk dan tidak bisa dilihat. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Tuhan. Apa saksinya? Loh, buktinya alam semesta ini teratur. Berarti Anda yang mengaturnya, ada yang menjaganya. Itulah yang disebut Tuhan. Sedangkan yang Anda sebut Tuhan itu Yesus. Yesus manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oke, saya bacakan data Anda ya. Markus 4 nomor 38-39. Pada waktu Yesus sedang tidur. Sabar dulu. Oke, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, penjaga Yerusalem itu tidak pernah tidur. Itu ada dalilnya. Dia tidak pernah tidur, ya. Itu penjaga Yerusalem. Sementara Yesus tertidur. Itu
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan? Di dalam Mazmur 121 nomor 4 sangat jelas dikatakan, sesungguhnya penjaga, pelindung Israel tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Subhanallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak pernah tertidur Tuhan itu. Ini yang kami sembah. Sedangkan Yesus ketika Anda mengatakan dia maha mendengar, lantas Anda membawa data Markus 4, dia tidur. Tidurnya Yesus membuktikan dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan pencipta langit dan bumi tidak tertidur. Mazmur 121 nomor 4, mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa sesungguhnya tidak tertidur, tidak mengantuk dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhannya Yesus Kristen tertidur di atas tilam, tertidur atas perahu. Lalu Yesus mengatakan begini, Yesus bangun dan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh. Tepuk tangan untuk Yesus. Lalu ditanya, Yesus, masih ada lagi. kamu kok tunggu. Lalu Yesus ditanya, Yesus kamu kok hebat kali? Kamu kok luar biasa coy. Tos dulu, tas. Kok bisa kamu ademkan angin ribut itu? Apa kata Yesus? Sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku lakukan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Ternyata bukan dia yang melakukan, Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Seperti itu Bang Oncom. Lanjut. Anda menggabungkan ayat yang Anda tidak tahu apa arti dan makanannya. Saya akan jelaskan sedikit. Kan tadi sudah saya katakan, Bang Sumo mengatakan bahwa Yesus tidur. Yesus lapar. Kan saya sudah katakan, Yesus itu datang ke dunia dalam berupa manusia yang penuh keterbatasan. Makanya sifat-sifatnya dia bisa makan, minum. Karena dia datang di dunia dalam bentuk keterbatasan. Jasadnya itu dalam bentuk keterbatasan. Tetapi mengapa saya katakan dia maha mendengar? Bandingkan ketika dia mendengar, murid-muridnya mengatakan, Yesus itu ada angin ribut. Maka bangunlah dia. Maka dia itu membuktikan bahwa dia kan dia dibangunkan. Nah sekarang saya... Karena dia dibangunkan. Nah iya betul, tapi dia mendengar kan. Nah ketika saya balik tanya, coba mendengar kan kalau Allah SWT itu maha mendengar, anggaplah maha mendengar saja. Oke, saya jawab. Nyata, sebab hanya membaca peratasan kata-kata saya jawab. Kalau hanya orang tertidur lalu dibangunkan lalu terjaga disebut maha mendengar, itu cuplis namanya. itu namanya cuplis. Bang Suma tanpa dibangunkan pun Bang Suma bangun. Yesus butuh dibangunkan baru bangun. Adapun dia mengademkan angin ribut itu karena mujizat. Sabar dulu. Saya dengan Yesus, saya lebih hebat dari Yesus. Kenapa? Ketika ada badai, saya tidak dibangunkan, saya bangun sendiri. Yesus kudu dibangunkan dia. Yesus bangun ki. Kenapa? Ada cendol. Ada badai. Oh ya, dia makin. Loh kok bisa tadi kau Yesus? Ya, bukan utusan Tuhan, bukan utusan setan. Sama masalahnya. Oh Anda mencari, coba buktikan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Yang Anda mau itu adalah Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Anda maunya Allah kemudian datang ke bumi, menjelma menjadi manusia kayak Yesus, lahir di kandang binatang. Habis itu netek, habis itu Allah mendengarkan. Lalu Allah bangun dari tidurnya, lalu menghargai ribut. Itu kan yang Anda inginkan kan? Seperti itu kan? Maaf kawan, Tuhan bukan makhluk. Tuhanku tidak perlu menjadi manusia. Nah sekarang permasalahannya ada di kamu. Ketika Anda mengatakan Yesus lapar, Yesus ngantuk, karena pada saat itu Yesus manusia penuh dengan keterbatasan. Maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berhenti menjadi Tuhan sehingga dia letoi, lebay kayak itu? Pernahkah Tuhan pencipta kita itu menjadi letoi?
menjadi tidak Oke, bisa sudah. berbuat? Pernahkah Tuhan kita seperti itu? Oke. Pernahkah pencipta alam semesta berhenti menjadi Tuhan? Jawab saya, silakan. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi ya. Jawab. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Bang Suma Ya. bisa mendengar walaupun ada badai, Bang Suma Harus jawab. Pernah? bangun sendiri. Nah, bandingkan Jawab, dengan silakan. Allah SPT, apakah dia bisa mendengar? Apakah ada bukti nyata? Silahkan. Kalau ada bukti nyata, Allah SPT itu mendengar, bukan maha mendengar saja. Seperti Yesus, sama dengan Yesus bisa mendengar. Apakah Allah SPT bisa Oke, mendengar? Silahkan buktikan. Nah, seperti itu dia. Maksudnya gimana ente ini? Maksudnya gimana Ya, ente ini? kan begini, Anda membandingkan, Itu bukti Bang Suma apa? Anda membandingkan- ingin melihat Allah? Yes, Bang Suma. Iya, Bukan. iya, Saya iya. membuktikan Maksud bahwa Anda, Allah maksud bisa Anda, mendengar. maksud Anda ingin Sekarang melihat Allah. buktikan dengan nyata kalau Allah Anda SPT ingin bisa melihat Allah mendengar. gitu. Anda Silakan ingin buktikan. melihat Allah gitu. Anda tidak ingin melihat Allah gitu. Saya tidak. Anda ingin saya melihat tidak Allah gitu. Allah. Saya tidak Lalu ingin bagaimana melihat caranya Allah. dibuktikan? Lalu bagaimana Saya caranya membuktikan- dibuktikan kepada Anda? Bagaimana Saya dibuktikan membuktikan kepada Anda caranya? Yesus bisa mendengar. Itu ada bukti nyata. Sekarang apakah Allah SPT Ya karena bisa dia mendengar? manusia. Silakan buktikan. Dia manusia. Silakan buktikan. Jangankan Berarti Yesus, lebih tinggi. jangankan Yesus. Yesus yang Bung, adalah Bung, manusia lebih tinggi jangankan dari Allah Yesus, SPT. Bung, dengarkan saya. Sebab Yesus bisa Bung, mendengar. Apakah dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Ya, jangankan Yesus, cicak di dinding pun bisa mendengar. Kalau masalah Yesus dibangunkan kemudian dia terbangun, Anda katakan dia maha mendengar. Ada kambing duduk di kolong jembatan, begitu Anda bangunkan dia juga terbangun, berarti Yesus setara dengan kambing gitu. Sedangkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala maha mendengarkan. Yesus mendengar, Allah maha mendengarkan. Anda ingin bukti? Bukti seperti apa? Allah tidak bisa dilihat, bagaimana kita bisa buktikan? Hah? Oke, sudah. Sekarang kalau kita mengukur 1 Timotius 6 nomor 16, saya tanya dulu kepada saudara, untuk supaya Anda itu bisa menyadari apa yang Anda pertanyakan itu adalah pertanyaan yang berasal dari ketidaktahuan saudara. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sabar. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia yang tidak pernah dilihat ini apakah maha mendengar atau tidak? Jawab. Oke, saya akan jawab. Ya. Anda menyamakan Yesus dengan Saya yang bisa mendengar. dengarkan saya, dengarkan. Ya. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Pertanyaan saya, Ini dia soal yang tidak mendengar. pernah dilihat. Kenapa harus dipindah? Dia yang tidak pernah dilihat, dan manusia tidak akan pernah bisa melihat dia. Dia ini apakah bisa mendengar atau tidak? Jawab. Kalau nggak ada data turun aja bro, kasihan kau. Kita fokus di maha pendengar. Sudahlah, tidak bisa Iya, maha mendengar. Mendengar dia saja. dengarkan. Yesus bisa mendengar. 1 Manusia Timotius bisa mendengar. Dan ada 6 buktinya. 1 Timotius 6 Banyak saksi. nomor Ya, sabar, saya mau jelaskan 16. gimana ini mau Seorang dipotong-potong. pun tidak Kan pernah melihat. debat Tunggu. gimana? Kalau kau nggak menjawab, Anda tidak saya menjawab belum bisa pertanyaan menjawab. saya. Pertanyaan saya Anda tidak jawab. Saya kasih data 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terdiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Pertanyaan saya, dia yang dimaksud ini maha mendengar atau tidak? Jawab. Ya. Jawab dulu itu. Tentu dia maha mendengar. Oke. Maha Maha mendengar. mendengar. Dengan cara apa kamu buktikan bahwa dia maha mendengar sementara tidak ada manusia pernah melihatnya? Nabi ketika dia berbicara, Allah mendengar, Elohim Israel mendengar dia di dalam Taurat dan di Tapi dalam- kamu nggak pernah melihat dia. Kalau Tuhan Sekarang ketika Allah SWT berbicara, siapa yang mendengar? Allahu Bentar, Akbar. Bang Jamal, Silakan. dulu. Masya Allah. Di Sekarang dalam Taurat. Oke. Di dalam Taurat. diam dulu, Nabi diam ketika dulu, dia diam dulu, berbicara, stop dulu, memohon stop. kepada Elohim Stop dulu, Israel. stop. Elohim Stop Israel dulu, woi. mendengarkannya. Stop dulu. Ya. Pertanyaannya. Sakit. Bukti nyata. Woi, Ente pertanyaannya sakit di jiwa. sana. Sekarang saya balik, 1 bagaimana Timotius Allah itu. jiwa Anda Dengarkan sakit. dulu, woi, ngoceh melulu kau. Pertanyaannya Bang Juma, 1 Timotius itu diturunkan apakah aja itu host pernah kalau Anda mau terlihat? mendengar. Apakah yang maha mendengar itu pernah Anda lihat atau pernah ada manusia yang melihat? Jawab.
Nabi bisa mendengar suara Allah walaupun tidak Pernah bisa terlihat mendengar, atau bisa, tidak? bisa melihat Ya. jasadnya. Ada saatnya ketika Allah bisa mewujudkan dirinya. Itu membuktikan kelebihannya. Jika Allah tidak bisa Aduh, bukan mewujudkan itu dirinya, pertanyaannya, maka coy. kekurangannya. Oke. Bukan itu Nah, pertanyaannya. saat ini kita membahas tentang Maha mendengar. Di mute aja dulu, di mute, Ketika nggak nyambung Elohim dia. berkata Nggak dia nyambung, Maha mendengar. Bang Yudi, Bang Billy, di mute. Bang Billy, dia satu-satunya Orang gila nih. itu. Bang Billy itu Orang pernah terlihat sarap. atau tidak? Kenapa? Dia satu-satunya yang maha kekal itu, maha mendengar itu pernah dilihat manusia, Bang Billy? Enggak pernah. Bahkan Moshe Rabenu ketika minta melihat Tuhan, Tuhan bilang apa? Tidak ada orang melihat aku bisa hidup. Gitu. Yeay. Lalu bagaimana Bang Billy bisa dibuktikan kalau dia maha mendengar? Saudara Oncom ini mau melihat Tuhan. Oh, Tuhan punya kuping mendengar, kata dia. Mana tuh? Oh gampang, kita lihat aja nama Ismail. Nama ya, Ismail artinya El Nah. mendengar. Tuhan mendengar. Ismail adalah nabi. Dengar. Nabi siapa? Nabi, ya. Nabi orang-orang Arab, keturunan Nabi Muhammad, ya. Ya, buktinya Kenapa bagaimana? demikian? Buktinya Ismail. bagaimana di dalam Masya Taurat? Allah. Itu kamu tahu Ismail? Bisa tadi gue bisa kok. Ismail itu artinya Tuhan Kan mendengar. dengan nyata di dalam Taurat kalau Allah bisa mendengar. Lo diam dulu kau, nggak ada ilmunya. Diam dulu kau. Malu-maluin aja Kristen kau. Calling. Please hold on. Iya, jadi arti kata Ismail artinya El Masya mendengar. Allah. Allah mendengar, itu artinya. Itu bukti bahwa Tuhan mendengar lewat Buktikan siapa? dengan Lewat nyata, nama. jangan hanya dengan cuap-cuap saja. Hal buktikan dengan nyata. Iya, Jika Hashem Allah mendengar. jika Elohim Israel itu mendengar di dalam Taurat, buktinya apa? Bisa Anda menjelaskan sebagai Yahudi? Anda Yahudi kan? Iya, kenapa? Silakan jelaskan. Kenapa? Udah dijelaskan tadi itu, udah dijelaskan. Silakan jelaskan. Hanya dengan Sudah bukan dijelaskan, hanya dengan kau aja perkataan yang budak saja, nggak denger. Tetapi dengan kenyataan bagaimana Allah Elohim Israel itu Maha mendengar. Bukti nyatanya apa? Oke, gini saya tanya Kalau balik. hanya modal kita suci, yang perkataan kita mengutus suci, semua Yesus bisa- itu, semua diam, bisa di bikin mute begitu, dulu dia. tapi bukti Di nyatanya mute, itu di yang mute dulu bukti. dia, di mute. Oke. Yang mengutus bapaknya Yesus itu pernah kelihatan nggak? Bapaknya Yesus yang mengutus Yesus pernah kelihatan nggak? Jawab. Saya bertanya kepada Yahudi, mana tadi yang bilang Iya udah Ismail? dijawab Ismail itu Silakan tadi maha dijelaskan. mendengar, Nah, tidak bisa sekarang dilihat. bukti nyatanya mana? Udah Saya minta dijawab. bukti nyatanya di dalam Ini Taurat. benar-benar bandel ya, jadi orang Kristen ya bandel bener ya. Udah dijawab orang nggak denger, maha mendengar nggak bisa dilihat. Nah sekarang bapaknya Yesus yang mengutus Yesus Maha itu pernah kelihatan nggak? mendengar, bukti nyatanya apa? Harus ada bukti dong, kan gitu. Nah sekarang bapaknya Yesus itu pernah Yang mana kelihatan Yahudi nggak? ini? Saya tanya Mana kau itu dulu, yang diam, orang diam, Yahudi? diam, diam, Silakan diam. jelaskan di dalam Taurat kalau dia Yahudi. Itu bapaknya Silakan jelaskan. Yesus yang Kalau nggak bisa, mengutus. ya Ini sudah. ngomong Anda melulu bukan ini Yahudi, satu nih, oke? nggak bisa diskusi nih. Itu bapaknya Yesus yang mengutus Yesus pernah kelihatan nggak? Udah diturun. Itu jadi ya. Udah dijawab Bang Billy, sama dengan jawabannya Bang Yuma. Tetap dia memaksakan. Giliran dia turunkan menjadi manusia, dia budak waktu tidur. Yesus waktu Bang Yuma ya, kita nih nyenyak dia nggak tahu kalau ada badai. Jadi ya. 17 itu YHWH mendengar. Baca itu Kejadian 21 ayat 17 bisa dibukakan. Berapa? Kejadian 21 ayat 17. Kalau dia mau secara eksplisit yang bilang Tuhan mendengar, Tuhan Israel mendengar, ini ayatnya. Allah mendengar Allah Maha mendengar. Kejadian 21 Allah ayat mendengar 17. suara anak itu lalu malaikat Allah berseru dari langit. Nah, itu ya. Iya, Ya. jadi Tuhan mendengar. Susah memang jadi orang Kristen, banyak Pak. Suara saya kedengaran Bang Handi? Kedengeran. Kedengaran Bang, kedengaran. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Iya. Jadi orang-orang ini kan memang penyembah makhluk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini penyembah makhluk sehingga dia mengukur kemudian Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini dengan keinginan-keinginan mereka kemudian agar Tuhan itu terlihat sama seperti Yesus, nonotnya dipotong, bibirnya isap puting, ibunya dan seterusnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang bermunajat kepada Allah,
apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Kedengaran Bang Juma, terusin. Ya Bang, Kedengeran. bagus Bang. Bagus Bang, bagus. Cik. Baik. Jadi diceritakan dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah Allah tentukan, dan Allah kemudian telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, aku tahu engkau itu ada. Ya Tuhanku, aku yakin engkau pasti ada. Keberadaanmu absolut tanpa keraguan. Aku yakin dengan sepenuh hati. Aku menjadi saksi engkau itu ada, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb. Rabbi arini anzur ilaika. Tetapi aku ingin tahu, aku penasaran wajahmu seperti apa. Aku ingin melihatmu, ya Allah. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin menatap wajahmu. Aku yakin kamu ada, tetapi aku penasaran. Itu Nabi Musa mengatakan itu. Apa kata Allah kemudian? Lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Musa alaihissalam kemudian kecewa pada masa itu. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku yakin keberadaanmu pasti ada. Tapi tolong, mohon, aku penasaran, pingin melihat dirimu. Anzur ilaika. Allah berkata, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat wajahku. Kamu tidak akan mampu melihatku. Lalu Allah memberikan apa kepada Musa, Nabi Musa? Walakin inzur ilail jabal, akan tetapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu tetap berdiri kokoh di tempatnya, maka kamu akan mampu melihatku. Maka kemudian apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa harrama Musa sagiqan. Kata Allah seperti itu. Lalu kemudian ketika Tuhan menampakkan kemuliaannya, bukan wujudnya, baru kemuliaannya, baru keagungannya, baru kebesarannya, Tuhan penampakkan sedikit kepada gunung itu. Gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun tidak menyadarkan diri, tidak sadar diri. Lalu apa kata Allah? Falamma afaqa, setelah Nabi Musa kemudian tersadar dari tidurnya, dari pingsannya, Nabi Musa kemudian berkata, subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama untuk beriman kepadamu. Sebelum kaumku, aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Jadi Nabi Musa tidak mampu melihat. Dia ingin mengetahui wujud Allah, dia ingin melihat wajah Allah seperti apa. Tapi apa kata Allah? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah gunung itu. Ketika gunung itu tetap kokoh pada tempatnya, maka kau sanggup melihatku. Apa yang terjadi? Gunung meleleh, hancur sehancur-hancurnya. Maka Nabi Musa pingsan. Setelah siuman dia mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau. Aku adalah orang pertama yang akan beriman kepada di tengah-tengah kaumku. Ini Nabi Musa menerangkan. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia bisa hidup melihat Tuhan. Gak bisa, Tuhan itu gak bisa dilihat. Jadi hari ini kebalik, Tuhannya kalau di ajaran kita, ajaran Yahudi dan ajaran Islam, Tuhan apabila dilihat manusianya yang mate. Sebaliknya di Kristen, ketika Tuhan dilihat, Tuhannya yang mate. Terbalik. Tapi bagaimana Bang Juma? Takbir. Bang Juma, kalau Tuhan masuk ke dalam diri manusia, kenapa manusia ini nggak hancur? Udahlah Bang Andi, itu pertanyaan ruwet.
nggak bisa ditakar oleh akal sehat, kecuali kita sinting dulu atau miring dulu atau kita tinggalkan akal, gunakan dogma. Masya Allah. Oke. Jadi tadi topiknya ini ya. Ini Oten kayak ateis. Dia percaya Tuhan kalau bisa dilihat. Gitu, Bu. Tapi giliran Tuhannya bisa dilihat menjadi manusia, Tuhannya tertidur budak. Dia nggak bisa mendengar ada badai. Dibangunkan Tuhan itu. Tuhan, ada badai. Bangunlah kau, selamatkan kami. Dihentikanlah badai itu. Ternyata juga dia mendapat kekuatan dari Tuhannya. Itulah kira-kira Oten-oten kayak tadi ini ya memang memaksakan sesuatu yang bisa dilihat baru dipercaya. Yang dia lihat justru tidak bisa apa-apa. Inilah orang-orang yang otaknya geser ke kiri, nggak bisa balik lagi. Itu kira-kira ya teman pengantarnya. Hanso, apakah Yesus maha mendengar? Maha mendengar. Gimana? Yesus maha mendengar atau tidak? Raja Asumsi. Maha Hanso. mendengar. Kecil suaramu, Nak. Cek 1 2. Cek. Aduh, minoritas sekali suaramu itu. Cek 1 2. Udah? Kecil. Jangan digigit. Cek. Tuh bagus. Tes. Bang Andi, Kecil banget. kalau gini, cek. Mic kemarin lu jual beli rokok ya? Kemarin micnya udah bagus dijualin. Pakai yang murahan. Mana sih lu? Ini baru beli yang Bluetooth. Coba jangan pakai mic, Bang. Jangan pakai mic. Cek. Aduh, tadi bagus. Kecil solo, diam dulu, betulin dulu. Ah. Tes. Masih kecil. Kecil ya. Saya kembali ke topik dulu. Biar kita edukasi teman-teman, biar nanti kalau ada yang nanya bisa mencatat, bisa jadikan pelajaran jawaban Bang Juma. Yaitu innahu sami'un qarib. Coba dijelaskan lagi tuh Bang Juma. Mereka tadi nggak dengar sebagaimana penjelasan sebelumnya. Innahu sami'un qarib. Gimana itu Bang Juma? Iya, jadi Allah pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan. Ya, sedangkan Yesus tidak maha mendengar. Ketika ada badai, untung dia dibangunkan, karena pada saat ada badai itu Yesus tidak mendengar. Bangunkanlah dia oleh muridnya, baru kemudian Yesus bisa mengetahui dan bisa mendengarkan adanya badai. Tapi terlalu tinggi sih derajat Yesus ketika dia dibandingkan dengan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa yang diberi kuasa kemudian oleh Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan mukjizat bukan Yesus, yang melakukan kekuatan bukan Yesus, yang melakukan tanda-tanda itu bukan Yesus, tetapi Hasem, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kemudian kekuatan tanda-tanda kepada Yesus berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Jadi hamba Tuhan bernama Yesus ini melakukan suatu pekerjaan di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Sama seperti kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Yod-Heh-Vav-Heh, utusan Hasem. Pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan. Nah, berarti apapun pekerjaan Yesus, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan menurut pengakuan Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus tidak maha mendengar. Mendengar iya, karena dia punya telinga, tapi dia tidak maha mendengar karena dia makhluk. Demikian. Iyalah, buktinya kalau Yesus maha mendengar itu, kalau dia di perahu, ibunya di rumah manggil, nggak mungkin dia dengar. Kalau nggak melalui via komunikasi satelit, artinya tidak maha mendengar. Bang Billy, monitor Bang Billy, jangan menjauh. Ini sebenarnya
Ini sebenarnya tugas Bang Billy ini. Bagaimana ini tugas Bang Billy ini? Komentar Anda ini Bang Billy. Komentar Anda ini Bang Billy. Kitab Anda itu selalu dijadikan sumber dari malapetaka. Mestinya Anda marah dong. Kenapa diam aja gitu loh? Soal apa ini? Ya soal apapun itu loh. Tuhanmu itu, Tuhannya Bani Israel itu katanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia inkarnasi, itulah menjadi Yesus. Nah, maka itu kan kalau kata inkarnasi yang dipakai untuk Tuhan itu berarti diambil atau diadopsi dari praktek-praktek paganisme sebelum kekristenan. Kita lihat di mana India ada Brahma, Shiva dan Wisnu. Nah, konsep Trinitas itu ya atau Trimurti itu sudah ada di agama-agama sebelum kekristenan. Saya setuju dengan Romo Semado yang mengatakan bahwa kekristenan memang mengadopsi konsep paganisme, mengadopsi ini caranya gimana? Makna dari konsep Trimurti itu dikeluarkan, diganti dengan makna yang baru. Dia menyatakan memang itu diadopsi, tapi maknanya dirubah saja begitu. Makanya sangat mudah sekali bagi pasangan yang berbeda agama, Kristen dengan Konghucu misalnya. Gampang, pasti gampang. Kenapa? Oh, Tuhan saya ada 100 sekian belas, ya kalian kan cuma 3, ya oke. Makanya pindah dari Konghucu ke Kristen itu sangat gampang karena memiliki persamaan banyak Tuhan begitu. Tapi Tuhannya Israel itu cuma satu. Dalil ayat Shema Israel Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Elohim kita Tuhan yang satu, bukan 2, 3 gitu. Sangat simpel sekali. Begitu kurang lebih. Cuma ajaran para nabi memang ada nggak sih ajaran para nabi itu Tuhan inkarnasi jadi manusia jadi budak gitu Bang Juma? Itu nggak ada Bang Handi. Al-Quran Karim kemudian menyatakan dengan sangat jelas bahwasanya Allah itu gaib, pencipta langit dan bumi itu tak nampak oleh mata manusia. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil gaib. Jadi meskipun kita tidak melihat pencipta kita, tapi kita meyakini keberadaannya. Nah, tidak ada satu nabi pun di atas muka bumi ini yang diimani oleh umat Islam, yang diimani oleh Bani Israel, yang mengajarkan Tuhan pernah berinkarnasi. Ajaran inkarnasi itu ajaran pagan, ya, Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trisutrisno, Trisula, itu tidak pernah ada konsep itu terkait dengan Tuhan, nggak ada. Benar, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Hanya ada satu Tuhan itu, nggak ada dua Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 17 nomor 7 Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Perjanjian kekal yang tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Apa kata Tuhan di sana? Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, cara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu. Jadi nggak ada yang bisa membantah Tuhan keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Bisa dibantah itu. Sedangkan Tuhan yang katakan anak ya mami nenek itu mana mungkin pencipta langit dan bumi bisa seperti itu adanya. Oke Bang Handi, saya izin 15 sampai 10 menit, kebalik 10 sampai 15 menit. Di sini waktunya azhar. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana Bang Joma. Masih banyak yang perlu diedukasi. Kalau ada kira-kira Kristen di sini yang berilmu, ada yang perlu dijelaskan di sini. Konsep Tuhan Bang Andi. Loh Bang Enso, tuh konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu sebenarnya ajaran siapa? Saya ulang ya. Tuh konsep Tuhan inkarnasi menjadi manusia itu ajaran siapa? A. Ajaran Yesus. B. Ajaran Paulus. C. Ajaran Yohanes. D. Semuanya benar. Kira-kira ajaran siapa ini?
yang mengatakan Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Bang Hanso bisa tidak menjelaskan? Itu jawabannya nggak ada yang masuk, Bang Andi. Karena konsep menjadi manusia itu kehendak Elohim sendiri. Begitu Kehendak besar Elohim kasih sendiri. Allah Bisa pakai dunia. data di mana? Itu begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Oke. Kehendak Elohim ya. Elohim itu siapa? Biar dulu Bang Billy. Elohim itu siapa? Itu yang kita sebut Bapa. Oke. Udah dua Apakah ya. Elohim itu Ya, Tuhannya Yahudi? Yudaisme? Tuhannya para nabi? keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, yes. Oke. Udah ada. Ini lagi. Ya udah cukup. Gantian dong. Gantian dong. Ini lagi Bang Billy. Ya Elohim katanya, Elohim memang menghendaki dirinya menjelma menjadi manusia. Ini lagi Bang Billy, harus diluruskan. Silakan. Harus diluruskan. Silakan. Halo ya, jadi Elohim ya, dalam kalau dia ngomong Elohim dalam artian Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, tidak pernah satupun ajaran di dalam Torah yang mengajarkan konsep Trinitas, nggak ada. Tidak ada Bapa, Putra dan Roh, itu tidak ada. Tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan yang demikian. Tapi semua nabi-nabi Israel mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, terus sampai ke Hanani, ya, tidak ada konsep yang mengajarkan bahwa Tuhan itu mempunyai konsep Trinitas, nggak ada. Itu baru di zaman Tertullianus, begitu. Bapak-bapak gereja yang merancangkan itu. Bahkan lebih baik Ebionit ketimbang bapak-bapak gereja yang mengusung paham Tritunggal. Ya, Ebionit tidak percaya bahwa Yesus itu adalah sang Bapa sendiri gitu. Jadi itu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi Israel, dan Tuhan sendiri dalam Torahnya tidak pernah memperkenalkan sekecil pun konsep tentang Trinitas. Kenapa kalian bisa mendapatkan Trinitas di dalam Torah? Karena terjemahan Alkitab kalian korup. Kita lihat dari Kejadian 1. Veru Elohim merakhevet alpeni hamaim, kalian rubah maka roh Allah melayang-layang di udara. Seakan-akan roh Allah itu seperti sundel bolong gitu, melayang-layang gitu. Nggak ada. Yang tetap itu ruah Elohim, artinya angin yang daripada Tuhan berada di atas air, begitu. Kenapa? Karena di hari penciptaan pertama 10 hal dibawa, yaitu dua diantaranya ialah angin dan air sudah ada. Nah, kan kita lihat air sudah ada, angin sudah ada. Kok udah ada air? Sementara air nanti dipisahkan di hari kedua itu, dipisahkan air yang di atas yang di bawah. Tidak ada konsep-konsep demikian. Kalian mau mengatakan firman menjadi manusia ketika dalam kitab Kejadian berkata Vayomer Elohim Yeyor Vayor, berfirmanlah Tuhan jadilah terang dan terang pun itu jadi. Nah, kalian anggap itu Yesus, padahal ampun nggak ada konsep demikian, nggak ada sama sekali. Begitu demikian saudara-saudara. Lanjut. Nah, lalu Yesus menurut Bang Billy siapa? Yesus itu dalam Yahudi dianggap siapa? Coba. Ada nggak eksistensi Yesus dalam Yahudi? Udah dibilangin satu titik aja nggak ada. Oke, Yesus Hanosri di dalam catatan Talmud ya. Dia mempunyai Yesus di dalam Talmud ya. Kalian dengerin teman-teman di bawah. Kita melihat perbedaan Yeshua Hanosri yang ada di dalam Talmud ya. Dia adalah murid. Jadi kalau orang mengaku rabi, sedangkan Paulus saja mengaku dia rabi, dia ngaku gurunya Gamaliel. Nah, Yesus kalau dia seorang rabi pasti ada gurunya, rabinya. Siapa rabinya? Di dalam catatan Talmud rabi dari Yeshua Hanosri bernama Rabi Yehoshua ben Perakya. Nah, kemudian Yesus Hanosri ini menjadi murtad. Kenapa? Dia mempraktekkan ilmu sihir yang didapatkan dari Mesir. Nah, dengan itulah dia melakukan mujizat-mujizat semua. Akhirnya kenapa dijatuhi hukuman mati, dirajam, dan setelah mati dirajam, mayatnya digantung di mana? Bukan di salib tapi di pohon. Persis seperti kisah para rasul 39 bahwa Yesus itu mati digantung di pohon bukan di salib. Persis. Begitu teman-teman. Gitu kan, jadi nggak ada Yesus di situ. Ya nggak apa-apa, mereka kan nggak mempercayai itu Bang Andi. Padahal
Siarah-siarahnya ada, contoh kubur batunya ada, Taman Getsemani ada, apalagi banyak fakta sejarah. Sebenarnya ini geser topik, ntar dulu Bang Hanso. Ini tadi topik kita, Elohim menjadi manusia inkarnasi gitu ya. Jadi Anda tadi, ntar dulu Bang Hanso. Kita bertiga lah ya. Nanti Bang Joma yang gantiin saya. Saya hanya mengembalikan ke topik kalau sudah melebar lagi. Jadi tadi konsepnya itu Elohim atau Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Saya kasih beberapa item, Anda memilih. Tuhannya Yakob, Tuhannya Ishak, Tuhannya Israel itu turun menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Padahal mereka ini tidak mengenal seperti itu. Kenapa Hanso? Ini pertanyaan harus Anda jawab. Kenapa Hanso selalu mengais-ngais gitu ya di kitab orang untuk menjadikan Yesus itu ada Tuhan menjelma menjadi manusia? Enggak ada alternatif lain Hanso? Kalau enggak tahu alternatifnya nanti saya kasih tahu. Enggak ada jawaban lain atau bagaimana? Silakan. Maksudnya kenapa mengais-ngais ya? Iya. Mengais-ngais hukum Taurat gitu. Nggak ada mengais-ngais hukum Taurat. Karena Taurat itu hanya fakta sejarah yang tidak dilupakan gitu kan. Tuhan kita tetap Yesus sekalipun orang Yahudi tidak mengimani Yesus. Tapi gitu. di Taurat, Anso saya potong. Di Taurat itu tidak ada sistem inkarnasi Tuhan menjadi manusia, nggak ada. Memang belum terjadi. Gimana sih Bang Ade? Ya kalau nggak ada ngapain dipakai? Loh, kan udah aku katakan tadi, itu hanya fakta sejarah, fakta historis gitu. Kalau ditanya dari Adam sampai Musa juga nggak mengenal Yesus. Yesus belum datang. Gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apakah di Taurat Musa itu, Nevi'im Ketuvim itu ada ajaran ya Elohim berinkarnasi menjadi manusia? Menurut Anda ada atau tidak? Ajaran tidak ada, tapi nubuatan itu ada gitu loh. Oh, nubuatan lagi. Oke baik, Anda standby. Bang Billy, ada lagi nubuatan memang seperti itu? Kalau tanya Bang Billy nggak mungkin dijawab ada. Kalau dijawab ada murtad. Ya kalau Anda menjawab ada, kira-kira datanya yang mana? Kalau Anda bilang ada, datanya yang mana? Kalau data itu nggak ada, nggak mungkin ditempel di Alkitab kita Bang Andi. Iya, yang mana kira-kira? Oke. Ya, Jadi saya bingung ini, sebelum Yesus jadi Tuhan, bagaimana nasib nabi-nabi itu yang Nabi Musa, Nabi Daud ya, itu kan belum mengenal Yesus. Bagaimana? Apakah mereka nggak mengenal Tuhan? Karena Yesus itu kan baru jadi Tuhan ketika dia di Konsili Nisea atau ketika dia lahir. Gimana dengan nabi-nabi yang lain itu tidak mengenal Yesus? Nah, kedua adalah di mana nubuatan Yesus ada di dalam kitab Torah. Coba di mana nubuatan yang kamu anggap itu sebuah nubuatan itu di mana? Gitu. Karena tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus baik di Torah, kitab para nabi, baik yang memakai Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53, itu semua tidak ada berhubungan dengan Yesus. Kenapa jadi berhubungan dengan Yesus? Karena kalian, bapak-bapak gereja kalian merubah teks-teks asli untuk pengenapan Yesus di dalam kitab perjanjian baru, sehingga bunyi dari kata-kata yang aslinya bergeser makna sehingga pas dimasukkan ke nubuatan Yesus. Padahal kalau kita memahami Ibraninya itu tidak demikian gitu. Ternyata ya Hanso. Benar ya Hanso. Di kira-kira kalau Anda memakai salah satu data di Taurat atau Nevi'im Ketuvim itu, kira-kira yang paling Anda percaya ada di sana nubuatan, ada Tuhan menjadi manusia yang mana? Yesaya kah? Kejadian kah? Di mana? Tapi kurang lebih bunyinya begini Bang Andi. Apa itu? Aku sendirilah yang akan menyelamatkan umatku. Itu ada. Cuman pastinya nanti aku cari lagi. Cuman aku pernah baca ada seperti itu. Itu ada aja Yesaya 53 itu. Nggak ada itu, udah dibahas kemarin, nggak ada. Yesaya 53 1 sampai habis. Di situ banyak salah terjemahan. Ya Bang Billy ya, banyak sekali salah terjemahan ke Indonesianya, korup. Bagaimana Bang Billy menanggapi Yesaya 53 itu? Ada yang korup? Bang Billy. Jadi untuk dosa itu untuk saya 53 saya memang benar prihatin ya, hasil pemerkosaan secara sistematis dan
terstruktur ya, diacak-acak itu. Semua kata yang dihilang ya, kata yang menghilang adalah kata doro. Dia akan melihat keturunannya. Yesus nggak punya keturunan, makanya diganti dengan nasibnya siapakah yang tahu. Nah, kalau Yesaya 53 diajukan kepada Yesus, maka di Yesaya 53 ayat 2 kasihan. Yesus itu tidak tampan mukanya, makanya orang-orang Kristen dikatakan bagaimana Tuhanmu Yesus tampan? Oh tampan. Oh mari kita buka Yesaya 53. Oh bukan, itu ya memang bukan. Karena Yesaya 53 itu dikatakan wajahnya tidak tampan, perawakannya, rupanya tidak tampan. Kamu bilang Yesusmu jelek, kan nggak mungkin gitu. Nanti tentang nasibnya siapakah yang akan memperdulikannya? Nasib di situ harusnya mazal bahasa Ibraninya atau ada yang lain. Nah, dalam teks Ibraninya itu doro, keturunannya. Jadi ada keturunannya. Nah, siapa keturunan itu? Di situ keturunan hamba yang menderita itu adalah bangsa Israel sekarang, orang-orang Yahudi sekarang itu keturunan orang-orang the righteous remnant atau orang-orang soleh yang pada waktu itu hidup ya, melihat keturunannya. Sekarang lah keturunan mereka ini gitu. Nah, terus ada kata mereka di situ lamo ya. Lamo. Dan oleh karena pemberontakan umatku, dia kena tula gitu kan. Kalau kita cek di dalam bahasa Ibraninya lamo, itu artinya mereka. Ada 3 kali 6 kata lamo di dalam kitab Tanakh yang King James tepat artikannya sebagai mereka. Nah, hanya di sini saja King James main-main memutarbalikan fakta untuk menuju kepada Yesus, sehingga dia merubah menjadi him kepada dia. Padahal itu harusnya mereka. Siapa mereka itu? Itulah orang-orang Yahudi yang sekarang ada. Itulah dia. Jadi Yesaya 53, belum lagi nanti ayat 9. Kalian menghilangkan kata asir, dalam hatinya ia bersama penjahat-penjahat. Wow, kalau dalam hatinya ia bersama penjahat-penjahat, maka yang ada ialah nubuatan Yesus disalib bersama penjahat-penjahat itu ada. Oh, berarti memang benar ini Yesaya 53 ini Yesus kan mati di antara penjahat. Berarti benar. Karena apa? Benar karena teksnya dirubah oleh Bapak Gereja kalian, terutama LAI kalian ini. Lembaga Alkitab Indonesia itu benar-benar harus direvisi banyak itu. Nah, kata asir di situ adalah orang kaya. Jadi tidak bisa dipertahankan lagi. Lembaga Alkitab Indonesia sebagai landasan iman itu tidak bisa lagi. Karena orang-orang Kristen zaman sekarang banyak yang tidak pakai LAI. Lihat debator kayak Malikil, Billy Lin itu nggak mau pakai LAI. Nggak mau mereka karena ketahuan korup. Zaman sekarang era global seperti era internet saat ini, semua terbuka, semua kebohongan yang sekian ribu tahun, sekian puluh tahun tertutup, terbuka semua. Itulah kehebatan Tuhan ketika Dia memberikan kepada kita teknologi sehingga kita bisa mengetahui yang benar dari yang salah. Begitu saudara-saudara. Lanjut. Jadi ada 3 Hanso di Yesaya 53 itu yang korup membelokkan makna. Saya simpulkan ya. Pertama ada kata doro. Doro itu bukan nasibnya, tapi keturunannya. Nah, kalau sampai LAI jujur menerjemahkan keturunannya, nggak kena untuk Yesus, karena Yesus nggak punya keturunan. Jadi digantilah menjadi nasibnya. 2, lamo itu di sana itu bukan mestinya mereka, tapi diganti menjadi ia, karena mau dikhususkan kepada Yesus. Padahal di sana mereka itu banyak orang, yaitu Bani Israel. Yang ketiga, Asir. Asir itu diganti menjadi apa? Penjahat-penjahat. Karena memang tentara Yunani ini penjahat untuk membunuh dia. Tapi pada dasarnya terjemahan yang benar adalah orang kaya. Jadi LAI ini korup, sangat korup terjemahan demi untuk supaya bisa connect kepada Yesus. Paham sampai sini, Hanso? Ya, kalau LAI memang ya terbatas, Bang Andi. Untuk menerjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani ke Indonesia memang nggak sempurna. Tapi paling tidak dia sudah semaksimal mungkin menjelaskan apa yang maksud dari kitab suci itu. Contohnya di India, pasti terjemahan Ibrani dan Yunani di versi India juga berbeda dengan Indonesia. Pada kenyataannya, sekarang, detik ini kalau Bang Adi cek, ada 300 juta
warga India itu menjadi Kristen. Nah, Nggak itu usah membuktikan kuasa. aja. Kau kok jauh amat ke India? Oh, itu fakta barusan ini. LAI aja ini dibahas. Wanso, kau kok kemana-mana? Saya kasih poinnya nih. Jangan Kalau fokus dengerin ke dulu, LAI, saya nggak mau Bang Handi. dengarkan Karena- orang ke India dulu. LAI kita karena Bang Handi bahas. fokus ke LAI. Padahal Ini ya kan LAI Indonesia. Indonesia yang kita bahas, kita nggak bahas India. berarti nggak nangkep nih Bang Handi. Hanso, Jadi kita nggak bahas maksudku, India kau ini. bahasa Alkitab mau ditranslate dalam bahasa apapun Bang Handi, faktanya itu mampu menyelamatkan jiwa. Bukan Banyak menyelamatkan, orang so berbondong-bondong. menyesatkan kau ini. Makanya dengarkan orang kalau bicara. Ya Tadi udah. Anda sudah mengatakan gini, diam dulu. LAI itu terbatas. Kalau sudah terbatas, ngapain dipercaya? Bukan terbatas, Hanso. Tidak jujur. Tidak jujur dalam menerjemah. Masa kata dengerin dulu. Masa kata Doro aja pada budak mereka LAI nggak ngerti. Doro itu kan nasibnya, apa nama keturunannya. Doro itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia keturunan.